Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya banggakan, ada yang pernah mengenal saya? Belum ya? Oke, kita kenalan dulu kalau begitu. Oh ya, sebelumnya setiap mengawali kegiatan jangan lupa kita selalu bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat dan karunia yang kita terima sampai pada hari ini, berupa kesehatan yang prima, kekuatan dan kesempatan yang luas sehingga kita bisa bertemu secara langsung dalam kondisi yang aman, nyaman, tenang dan damai. Bapak Ibu yang saya banggakan, perkenalkan nama saya adalah Bagas Yulistiati Setiawan, ya, atau biasa dipanggil dengan Ibu Bagas begitu saja. Saya adalah salah satu widya iswara dari BPSDM Provinsi Jawa Timur. Saya widya iswara tingkat madya. Saya di sini selaku widya iswara, pengalaman saya sudah cukup panjang Bapak Ibu, ya. Karir saya dimulai dari Bapeda, kemudian saya promosi ke bidang perekonomian. Dari bidang perekonomian saya mutasi ke dinas perindak. Dari dinas perindak saya promosi lagi ke bidang perekonomian. Dari bidang perekonomian saya mutasi ke dinas koperasi. Dari dinas koperasi saya mutasi ke dinas perindak. Dan dari dinas perindak saya promosi lagi ke BPSDM sebagai widya iswara. Ya. Bapak Ibu sudah mengenal saya juga ingin mengenal Bapak Ibu. Kalau mengenal satu persatu tidak mungkin rasanya. Saya ingin tahu saja Bapak Ibu dari mana, yang paling jauh dari mana kira-kira? Dari mana? Dari Jember. Siap, nama saya Adnan dari Jember. Dari Jember. Ada yang lebih jauh dari Jember, Surabaya ke Jember? Berapa kilo? Oke, berarti paling jauh Jember ya. Kalau paling dekat mana? Paling dekat dari Surabaya mana? Sidoarjo. Oke, Sidoarjo ya. Jadi saya tahu persebaran Bapak Ibu nanti paling dekat ada di Sidoarjo, paling jauh ada di Jember. Sudah cukup mewakili ya persebarannya. Kalau yang ujung barat sampai mana? Dari Nganjuk. Oh, dari Nganjuk. Ya, oke, Nganjuk juga dari barat. Oke. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk perkenalannya. Di sini saya diberi tugas untuk memberikan mata pelajaran tentang hubungan antar lembaga. Yang hubungan antar lembaga ya, kita tahu bahwa yang namanya organisasi kita ini, kita tidak mungkin berdiri sendiri ya. Kita selalu membutuhkan organisasi yang lain supaya kita bisa bersinergi untuk membangun sebuah hubungan kerjasama yang bagus sehingga hasilnya lebih maksimal. Ya, materi saya adalah hubungan antar lembaga. Hubungan antar lembaga ini, kalau kita lihat arti, yaitu yang namanya hubungan. Yang hubungan itu kan berarti interaksi ya Bapak Ibu ya. Berarti interaksi satu sama lain ya. Berarti hubungan antara minimal dua orang atau dua organisasi atau dua lembaga. Kemudian kalau maksimal tidak ada batasnya. Kalau hubungan yang dua orang atau dua organisasi berarti itu bilateral. Kalau yang banyak berarti multilateral. Ya. Sedangkan lembaga adalah wadah, ya. Wadah atau tempat ya di mana Bapak Ibu untuk berorganisasi tadi ya. Karena organisasi itu kan formal ya. Jadi karena organisasi itu formal maka harus ada wadahnya ya. Bukannya organisasi tanpa bentuk ya. Oke, Bapak Ibu yang saya banggakan, apa sih yang akan kita pelajari dalam waktu pertemuan ini ya? Yang pertama adalah Bapak Ibu nanti akan mempelajari tentang konsep dari kelembagaan ya. Konsep kerjasama kelembagaan sesuai asas dari pemerintahan.
Kemudian yang kedua adalah lembaga-lembaga yang terkait dengan tugas pokok organisasi Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah potensi kewenangan yang dapat dikerjasamakan. Bapak Ibu yang saya banggakan, kalau kita belajar tentang konsep kerjasama antar lembaga, ya itu kita akan berbicara 6W 1H Bapak Ibu, ya. What, how, who, where, why, when, ya. Itu selalu melekat Bapak Ibu, ya. Jadi sebelum kita membuka hubungan kerjasama dengan lembaga, kita akan bertanya dulu apa yang akan kita kerjasamakan. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, konsep kerjasama lembaga sesuai dengan asas pemerintahan ini adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan bersama-sama oleh dua atau lebih daerah dalam rangka mencapai tujuan bersama untuk menyediakan suatu pelayanan atau memecahkan masalah bersama. Ya. Jadi intinya kerjasama kelembagaan pemerintahan itu adalah yang melakukan, yang melaksanakan kerjasama itu adalah pemerintah, dua pemerintahan. Contohnya misalnya seperti sampah ya Bapak Ibu, sampah kita biasanya harus kerjasama. Misalnya sampah yang ada di Surabaya itu seharusnya ada kerjasama antara pemerintah Sidoarjo dengan pemerintah Surabaya, kemudian pemerintah Gresik ya, karena sampah itu kan bisa dikerjasamakan ya, tidak bisa dilaksanakan dengan sendiri ya. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu, boleh silahkan kalau mau bertanya. Nah ini, ya silahkan. Kenapa saya Yunita dari Kota Blitar, Bu? Makanya salah satu manfaat dari kerjasama tadi adalah menghilangkan ego daerah. Mohon maaf, bisa dijelaskan yang dimaksud salah satu contoh ego daerah itu seperti apa? Oke Bapak Ibu, manfaat dari kerjasama salah satunya adalah untuk menghilangkan ego daerah. Ego daerah di sini artinya kita sekarang Bapak Ibu, kita hidup di zaman yang sekarang ini kan kita harus bekerja sama. Kita tidak boleh ego satu sama lain ya. Contohnya misalnya Bapak Ibu ya yang gampang saja, misalnya tadi kerjasama untuk pengolahan sampah yang ada di Sidoarjo dengan Surabaya. Kalau mereka sama-sama ego, mereka tidak mau kerjasama, mereka sendiri yang akan rugi, terutama masyarakatnya ya. Karena apa? Yang rugi yang pertama karena biaya pengolahan sampah akan menjadi lebih mahal kalau itu ditanggung oleh satu daerah ya. Kemudian yang kedua juga akan kesulitan, masyarakat Sidoarjo dan Surabaya itu kan sudah membaur ya. Jadi kalau dipilah-pilah gitu juga akan mempersulit dalam mengelola sampah ya. Sehingga di sini harus dihilangkan ego daerah, kita harus sepakat, kita harus berkomitmen bahwa semuanya dilakukan dalam rangka untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke tugasnya Bapak Ibu ya. Dan dua tugas ya. Yang pertama adalah tulislah pengalaman Bapak Ibu ya. Tulislah pengalaman Ibu, Bapak Ibu dalam tahapan pada saat membuat atau menjalin kerjasama dengan lembaga lain. Tahapannya kan ada ya, tidak ujuk-ujuk langsung Bapak Ibu kerjasama dengan organisasi A, itu kan tidak ya. Kemudian yang kedua adalah buatlah usulan atau yang telah untuk dikerjasamakan dengan instansi di luar instansi Bapak Ibu. Dua itu tolong ditulis ya dalam fontnya 12, ditulis dalam ukuran kuarto, kemudian dikumpulkan pada ketua kelas dan di-emailkan ke saya paling lambat hari Sabtu nanti pukul 17. Kalau Bapak Ibu belum punya pengalaman ya Bapak Ibu secara teori Bapak Ibu harus bisa merangkum dari situ kira-kira bagaimana Bapak Ibu kalau membuat. Jadi saya kira begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih untuk semuanya. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu ya. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Saya akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.